Syukurlah, terima kasihku atas segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Robbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasalam. Soimin soimat rohimakumullah. Tujuan utama ibadah puasa sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran adalah la'alakum tatakun, agar kita mendapatkan status takwa yang berkelanjutan setelah 1 bulan latihan. Artinya 11 bulan berikutnya setelah bulan Ramadan kita istiqomah dengan perilaku takut untuk berbuat berlebihan baik perbuatan fisik atau lahiriah maupun batiniah kita tetap terjaga. Paham kan? Insya Allah kalimatnya mudah dipahami. Baik, lanjut ke poin intinya bahwa terdapat beberapa syarat khusus untuk mencapai tujuan akhir puasa, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Fahrudin Faiz di channel Ngaji Filsafat. Tema yang disampaikan oleh beliau adalah rahasia puasa menurut Al-Ghazali. Berdasarkan Al-Ghazali, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Fahrudin Faiz, bahwa rahasia puasa untuk mencapai tujuan ketakwaan yang berkualitas setelah Ramadan dilihat dari 3 dimensi, yakni pertama dilihat dari dimensi makom atau kedudukan ibadah puasa, kedua dilihat dari dimensi kontekstual ibadah puasa, dan yang ketiga adalah dimensi klasifikasinya. Yang pertama, kita perlu paham bahwa secara kedudukan ibadah puasa dibandingkan ibadah yang lain, secara makom ibadah puasa merupakan 1/4 dari iman. Hal ini dinukil Al-Ghazali dari hadits, as-shaumu nisfus sobri, was-sobru nisful iman. Bahwa puasa merupakan sebagian dari sabar, dan sabar merupakan sebagian dari iman. Ustadz Fahrudin Faiz menambahkan bahwa kesabaran memiliki 2 sisi, yakni sabar dari hal-hal yang bersumber dari luar diri kita, dan sisi kedua adalah sabar untuk tetap disiplin atau istiqomah di dalam kebaikan dan kebijaksanaan. Makom kedua yakni keistimewaan ibadah puasa yang istimewa di sisi Allah Rabbul Alamin diibaratkan keistimewaan Masjidil Haram dibandingkan masjid-masjid yang lain. Makom ketiga bahwasanya puasa satu-satunya ibadah yang secara terang-terangan menantang syaitan, dikatakan menantang syaitan karena ibadah puasa adalah ibadah yang memerangi hawa nafsu, dan hawa nafsu adalah bagian yang banyak dikendalikan syaitan durjana. Walaupun di bulan Ramadan syaitan nyata dibelenggu, namun syaitan diri yang melekat pada manusia akan semakin membara di bulan puasa. Untuk itulah ibadah puasa hadir untuk menantang hawa nafsu yang di luar bulan puasa mubah atau boleh atau halal, tapi di bulan puasa diharamkan dengan jelas. Kedua dilihat dari segi konteksnya. Berdasarkan Al-Ghazali konteks puasa, yang pertama kepatuhan diri terhadap titah agama secara syariat, yang merupakan bagian dari rukun keislaman kita. Kedua merupakan wadah untuk riyadoh atau latihan hidup untuk lebih memperhatikan diri dan lingkungan sekitar secara sosial. Selanjutnya dijelaskan bahwa puasa merupakan pengorbanan diri untuk tidak menuruti hawa nafsu yang boleh atau halal dilakukan di luar puasa. Secara konteks puasa juga jihad terbesar bagi kita dalam melawan nafsu yang negatif sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa puasa jihad yang lebih besar dibandingkan dengan perang Badar di kala itu. Dan konteks terakhir adalah keikhlasan diri, karena tidak ada yang tahu kita puasa atau tidak kecuali kita sendiri dan Allahu Rabbul Alamin. Jika kita bisa ikhlas, maka insya Allah keistiqomahan puasa kita jalani dengan baik. Dari beberapa konteks inilah, kita akhirnya mendapatkan hikmah dan iktibar dari ibadah puasa yang endingnya memupuk ketakwaan. Soimin soimat rohimakumullah. Secara klasifikasi, ibadah puasa dibedakan menjadi 3 bagian yakni, awam, khawas, dan khawasul khawas. Bahasa sederhana untuk klasifikasi puasa ini dapat diibaratkan seperti puasa biasa, puasa super, dan puasa spesial. Secara terperinci dijelaskan bahwa, puasa awam diidentikan dengan hanya berpuasa untuk menghindari diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari segi perbuatan fisik semata. Sedangkan puasa khawas, bukan hanya menghindari hal-hal yang membatalkan secara fisik, namun keseluruhan organ dijaga untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik,
atau bermanfaat. Dan yang terakhir adalah puasa yang lebih dari menghindari secara fisik, namun batiniahnya juga terhindar dari hal-hal yang tidak penting, yang merupakan klasifikasi puasa khawasul khawas. Demikian penjelasan tentang rahasia puasa berdasarkan Imamunal Al-Ghazali. Semoga di akhir Ramadan kita semua mencapai tujuan holistik dari ibadah puasa, mencapai fitrah sejati. Amin ya robbal alamin. Wassalam, sabar dan sukses selalu.